Menarik sekali Bapak dan juga Ibu. Baiklah, dan rupanya masih akan ada seminar yang kedua pada hari ini. Dan untuk seminar kedua di sesi pertama ini akan disampaikan oleh Bapak Bima Laga selaku Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia. Di mana dalam kesempatan pada kali ini beliau akan membawakan dengan tema How to Increase Transaction in the Marketplace. Langsung saja boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Bima Laga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang beragama lain. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Bima Laga. Saya di sini sebagai Ketua Umum dari Asosiasi E-Commerce Indonesia atau IDEA. Sekarang sehari-hari saya juga bekerja sebagai CEO dari hijab.com. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang sudah pernah beli atau yang belum beli gitu ya, bisa coba beli juga. Jualan dikit ya Pak ya. Oke, next. Izinkan saya memperkenalkan Asosiasi E-Commerce Indonesia atau IDEA. Kita berdiri tahun 2012, kita masih tergolong baru. Umur kita sekarang di tahun ini menyentuh angka 11 tahun. Didirikan dari 9 e-commerce company di Indonesia, ada Tokopedia, ada Blibli, ada Gramedia gitu ya. Toko Bagus dulu berniaga dengan Toko Bagus merger menjadi OLX, ada Bineka.com gitu ya. Itu adalah founding father dari Asosiasi E-Commerce Indonesia atau IDEA. Di 2022 akhir kita sudah mempunyai 240 member company yang tergabung di dalam ekosistem kita. Intinya kalau Bapak Ibu punya perusahaan, punya website bisa berjualan, bisa bergabung menjadi asosiasi kita. Tetapi memang yang bisa menjadi asosiasi kita harus berbadan hukum di Indonesia. Kalau belum berbadan hukum itu tidak bisa menjadi asosiasi kita. Ya, di next tadi sudah disampaikan oleh Ibu Susi bahwa nilai transaksi ekonomi digital pada tahun 2022 diprediksi menyentuh angka 77 miliar US dollar ya. Dan ini memang kita sudah closing 2022 datanya memang valid. Setiap tahun Google dan Temasek itu selalu merevisi angka pertumbuhan dari ekonomi digital di Indonesia dan merevisinya itu yang lebih besar. Nah, di sini juga saya sampaikan Bank Indonesia juga mempunyai angka yang dia kalkulasikan berdasarkan e-commerce yang menyetorkan data. Di bulan September itu angka nilai transaksi e-commerce-nya itu 227 triliun. Closing di Desember angkanya sebesar 401 triliun yang berbelanja online kepada e-commerce top 5 e-commerce yang disetorkan datanya ke Bank Indonesia. Volume transaksinya mencapai angka 1,74 juta dan transaksi uang elektroniknya itu 185 triliun. Jadi makin banyak orang berbelanja online itu menggunakan uang elektronik. Nextnya kita mempunyai event tahunan Harbolnas atau Hari Belanja Online Nasional. Dan IDEA bekerja sama dengan Nielsen kita mengeluarkan data risetnya. Menurut data result yang memang kita keluarkan, Harbolnas di tahun 2022 itu menyentuh angka 22, triliun dalam satu hari, all product. Dan di tanggal 11-nya, kita jadi tanggal 11 dan 12 itu peaknya, itu 10 triliun lokal product. Dan memang kita sekarang selalu mengoptimiskan lokal product. Secara nasional growth itu angkanya 26% untuk all product dan 18% untuk national product atau lokal product. Nah tentunya data ini juga data sales reach-nya itu bisa 6 kali ya. Jadi dalam satu hari bisa orang berbelanja 6 kali. Nah ada beberapa key driver ya kenapa kalau saya boleh cerita data pertumbuhan Harbolnas di tahun 2020 ke 2021 itu 56%. Jadi di 2022 itu 26%. Ada beberapa key driver. Yang pertama perilaku konsumen selama Harbolnas tentunya kita terjadi kenaikan biaya pengiriman atau logistik disebabkan kenaikan dari transaksi di luar Pulau Jawa juga ikut menurun. Tetapi memang orang membeli brandnya itu biasanya sama seperti biasa tapi dia mengurangi kuantitas itemnya. Jadi dia yang biasanya beli 3 sekarang belinya 2 deh di Harbolnas gitu.
Dan juga mengganti brand dengan Bumbu tapi dengan tidak mengurangi kuantitas item. Memberi brand seperti biasa dengan meningkatkan kuantitas item, juga memberi ini surveinya berapa persen membeli brand dengan kuantitas item seperti biasa atau yang biasa dia lakukan secara usual. Nah, ini adalah rangkuman. Kita melihat peningkatan pengeluaran konsumen terdapat pada sektor leisure. Orang senang jalan-jalan ya, begitu PPKM mulai dilonggarkan itu senang berjalan-jalan ya. Pendidikan, transportasi dan kuliner. Jadi itu transaksi yang masih didominasi juga dari Harbolnas. Kategori pembelian terbanyak selama Harbolnas, 1 fashion masih mendominasi, sport, clothes, kosmetik dan personal care. Jadi buat para ibu-ibu yang suka beli skincare ya datanya menunjukkan demikian gitu ya. Untuk penjualan lokal produk sendiri masih hampir sama seperti all product, fashion sport, clothes, kosmetik, F&B dan personal care. Promo gratis ongkir itu masih menjadi pengaruh terbesar keputusan konsumen diikuti oleh diskon. Jadi orang kalau diiming-imingi free ongkir itu masih menjadi trigger dalam membeli di Harbolnas. Perilaku impulsif menurun dan terdapat 90% konsumen yang belanja itu secara terencana. Dulu orang Harbolnas, oh ada diskon-diskon beli, tapi sekarang mereka udah tahu barang yang dituju gitu. Jadinya growth-nya itu nggak seperti tahun 2021, tetapi bisa kita asumsikan juga kenapa growth-nya nggak seperti tahun 2021, karena nilainya udah mulai di atas. Dulu kita nilai transaksi Harbolnas itu cuma 12 triliun, terus meningkat 18,1 triliun dan sekarang 22. Kalau udah di atas makin lama kan growth-nya sudah nggak terlalu eksponensial lagi gitu. Dan data riset pun menunjukkan demikian. Nah, ini adalah kualitas dan kebutuhan layanan dari ekonomi digital bagi brand-brand yang ingin terjun. Yang pertama tentunya harga ya. Harga itu masih sensitif sekali kalau kita berbelanja secara online. Service juga menjadi salah satu faktor, service proses. Biasanya kalau website udah lemot, aplikasi udah lemot, besoknya itu males banget untuk datang atau berbelanja lagi gitu ya. Promotion sama diskon itu baru menjadi faktor ketiga dan juga ada fitur-fitur penunjang lainnya, makanya sekarang orang bilangnya itu super app. Jadi yang jualan travel itu bukan hanya jualan travel lagi. Dia menawarkan sewa mobil, dia menawarkan experience. Jadi begitu dia membeli tiket pesawat ke Bali, setelah di Bali apalagi yang ditawarkan. Nah, itu adalah bagian dari advance atau feature-nya. Nah, ini adalah rangkuman dari transaksi Harbolnas bahwa peningkatan transaksi Harbolnas sebesar 26% dibanding 2021 peningkatannya, dan 2022 ini itu 44% pada produk lokal karena memang pemerintah dan secara industri kita mempush banget produk lokal untuk dapat berjualan di online. Transaksi di wilayah Jawa itu meningkat sebesar 26%. Transaksi Harbolnas tidak setinggi 2021 karena rata-rata pengeluaran di luar Jawa menurun. Kemungkinan berdampak dari inflasi khususnya harga minyak dan perubahan prioritas. Pemberi mengurangi kuantitas item pembelian dan berganti ke brand yang lebih murah. Nah, kategori travel kosmetik bertumbuh leisure tahun ini karena ada peningkatan mobilitas. Pembeli Harbolnas bersedia membayar ongkos kirim yang lebih tinggi dibandingkan tahun lalu khususnya di luar Jawa. Dan yang terakhir adalah live shopping. Mungkin kalau Bapak Ibu brand-brand yang belum melakukan live shopping, saran saya segera. Karena live shopping ini menjadi lebih populer dan menarik dari pembeli dibanding tahun lalu. Sehingga social commerce itu trennya meningkat sekali di tahun ini gitu. Bahkan saya baru saja ikut hadir memberikan rekor muri salah satu brand fashion, itu live shopping selama 10 hari non-stop. Jadi benar-benar selama 10 hari non-stop dan salesnya itu eksponensial sekali gitu ya. Saya hadir terus memberikan kepada brand tersebut dan ini beneran non-stop. Bayangin live shopping 10 hari non-stop. Tapi memang itulah trennya yang memang harus kita melihat. Nah, ini adalah upaya untuk meningkatkan transaksi e-commerce melalui e-commerce. Yang pertama, kalau Bapak Ibu brand yang belum onboarding tentunya saya sarankan untuk onboarding. Meluncurkan promosi kreatif yang meningkatkan loyalty dan repeat order. Promosi khusus untuk pengiriman khususnya di luar Pulau Jawa karena kalau Jawa itu sudah well known ya, baik itu ongkos kirim dan lain-lain, tetapi di luar Jawa itu yang sekarang baru teradaptasi bahwa internet, mereka tuh sudah mulai menggunakan dan mereka
ingin membeli lagi melalui online, sehingga kalau Bapak Ibu bisa mengeluarkan spesifikasi ongkir-ongkir yang khusus di luar Pulau Jawa, itu akan bagus sekali untuk brand Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah meluncurkan produk eksklusif yang hanya dapat melalui e-commerce. Kita bilangnya kalau mau ada launching produk, contohnya di hijab gitu ya, itu kita bilangnya war. Karena benar-benar itu ditunggu, jadi begitu lu launching langsung 5 menit ludes gitu. Nah itulah kenapa, karena memang secara brand ya mereka sudah menyiapkan mana kategori yang diluncurkan secara offline, mana kategori yang diluncurkan secara online. Dan itu terbukti bagus dan sustain secara penjualannya. Ya, saya rasa itu saja dari saya. Mungkin kalau ada yang bertanya, ini Instagram dari IDEA. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak untuk tetap berada di atas panggung. Dan kembali kami persilakan kepada Ibu Susi berkenan untuk dapat memberikan sebuah plakat. Itu merupakan apresiasi dan juga ucapan terima kasih kepada Bapak Bima Laga. Kami persilakan. Foto lagi, boleh ya Bapak dan juga Ibu untuk turut serta dalam wifi kita pada hari ini. Boleh sebentar? Kita mulai dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Bapak dan juga Ibu. Baik, untuk itu kami persilakan kepada Ibu Susi untuk berkenan dapat memberikan plakat. Baik, boleh sedikit rapat lagi dan sedikit ke kiri ya. Saya akan menghitung dimulai dari 3, 2, 1. Sekali lagi dari 3, 2, 1 dan boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Bima Laga. Dan semoga tadi apa yang telah disampaikan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat terutama di bidang marketplace. Kami persilakan untuk dapat duduk kembali.